ada orang yang berpotensi secara amaliah dia terdaftar sebagai orang yang masuk neraka, lalu dibebaskan oleh Allah dan jangan menyerangkan. Amin. Nah, ini yang kita harapkan. Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama semarak kegiatan iktikaf beserta sholat tasbih ini semakin tahun mendapatkan respon yang baik, simpati dan apresiasi yang terus meningkat. Khususnya kami perhatikan dari tahun ke tahun di masjid yang kita cintai ini, insya Allah dibanding tahun lalu, tahun ini lebih banyak dan semoga seterusnya. Bukan hanya secara jumlah kuantitas, tetapi diharapkan dengan bertambahnya jumlah juga bertambah kualitas kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, adalah nikmat Allah kepada kita, yang nikmat ini tidak hanya sepenuhnya harus kita rasakan secara pribadi, tetapi bagaimana nikmat ini juga sebagaimana semangat dari madrasah Ramadan, madrasah berpuasa dengan kurikulum ibadah sosial, tenggang rasa, kepekaan rasa kepada sesama. Bagaimana nikmat di majelis Islam kita bisa hadir iktikaf di tempat yang mulia, di masjid, tempat perhatian khusus Allah di muka bumi ini, tempat turun rahmat Allah di muka bumi ini, dibanding tempat-tempat yang lain. Tentu haruslah menjadi kesadaran bagi kita untuk tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita. Anda hadir di tempat ini, anggaplah sebagai delegasi untuk mendoakan keluarga di rumah, istri yang sedang memasak, sedang mempersiapkan segala hal yang mungkin tidak sempat hadir, anak yang juga mungkin ada di rumah, keluarga, kerabat lainnya, tetangga, masyarakat yang belum berkesempatan. Tugas kita seharusnya mendoakan mereka. Kita doakan bangsa ini, kita doakan negeri yang kita cintai ini, keluarga yang kita cinta dan banggakan ini. Semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul. Amin, amin, amin. Kita doakan para pemimpin kita, para ulama, umat kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan berkah turunnya Lailatul Qadar, di mana pada menghitung madrasah Ramadan seperti malam ini, Asyur Awakhir 10 terakhir, harapan bahwa semoga nama-nama kita, keluarga kita seluruhnya tidak ada satupun yang tercatat dalam list daftar nama ahli neraka. Bagaimana kemudian ada jaminan itkun minan, jadi masuk dalam itkun minan, bukan kemudian orangnya disiksa di neraka membebaskan, tidak, tetapi ada orang yang berpotensi secara amaliah dia terdaftar sebagai orang yang masuk neraka, lalu dibebaskan oleh Allah dan jangan menyerangkan. Amin. Nah, ini yang kita harapkan. Seandainya diri kita, keluarga kita, siapapun dari sana pemilik kita yang berpotensi atau menurut ilmu Allah tercatat dalam daftar nama
semoga dihapus, dibebaskan dari catatan itu. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Tentu salah satu ikhtiarnya bagaimana? Kualitas ibadah kita yang harus kita tingkatkan untuk menyambut semua anugerah itu. Sholat tasbih yang secara khusus sholat adalah ibadah istimewa, ibadah spesial. Bagaimana tidak? Bagi Nabi Muhammad SAW secara khusus untuk mendapatkan perintah sholat lima waktu harus menghadap jasad dan waruhan, fisik dan ruh beliau melalui perjalanan Islam. Tidak pada perintah yang lainnya seperti wahyu firman Allah tentang perintah berzakat, perintah ibadah haji yang itu diturunkan di bumi, dibawa oleh malaikat Jibril secara umum, tetapi hal yang spesial ketika sholat mendapatkan apresiasi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika seseorang sedang sholat, seluruh aktivitasnya mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tepat pada saat dia sedang takbiratul ihram terus berlangsung hingga salat, maka di tengah-tengah pelaksanaan sholat itu benar-benar nyata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan para ulama mufassirin menambahkan penjelasan tidak hanya ketika sholat, tetapi seusai sholat. Athar sujud, efek dari sujud kita, perasaan terus beribadah pada Allah terbawa hingga di luar aktivitas sholat, ke kantor, ke pasar, berniaga, bertani, aktivitas sosial lainnya. Maka athar sujud, efek dari sujud sholat kita ini terus kita bawa ke kita berada. Ini yang kita harapkan, sehingga makna dari tanha 'anil fahsya'i wal munkar, selama dimanapun kita berada 24 jam sepanjang hayat, dampak positif energi sholat terus menjaga kita, aura cahaya sholat melingkupi diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan masyarakat kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sholat yang ternyata gerakannya adalah ibadah para nabi, bahkan secara khusus dari 5 waktu itu ada beberapa nabi yang pertama kali melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Misalkan waktu subuh, pertama manusia yang melakukan sholat subuh adalah Sayyidina Adam alaihissalam. Sewaktu di surga, beliau tidak pernah melihat gelap gulita. Pada saat diturunkan ke dunia, di sana ada kehidupan yang silih berganti, ada siang dan malam. Pada saat mengalami suasana malam, beliau merasa, apa ini? Kenapa ada gelap gulita? Selama saya di surga tidak pernah melihat gelap gulita, mengenal gelap gulita. Maka begitu menyingsing fajar, melihat cahaya, bahagia saya tidak ada. Beliau sholat pada waktu subuh. Itulah sholat yang kemudian diabadikan menjadi sholat umum Islam. Dan sholat zuhur, asar, maghrib, isya semua ada historisnya, ada sejarah itu. Bahkan ulama juga menambahkan keterangan gerakan sholat kita ini adalah gerakan ibadah para malaikat. Ada yang sejak awal diciptakan para malaikat berdiri, ada yang sejak diciptakan para malaikat bertakbir menyanggah arsy, seterusnya hingga yaumil qiyamah. Ada yang kemudian rukuk sejak awal diciptakan hingga akhir masa nanti. Ada malaikat yang terus-menerus rukuk kepada Allah, ada yang terus sujud kepada Allah, tahiyat.
Bahkan ketika kita membuka iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa bihamdihi. Ketika kronologi bacaan ini yang semula adalah doa seorang sahabat direspon oleh Nabi membawa kesempatan yang mengucapkan, "Ana ya Rasulullah," kata orang tersebut, "Saya ya Rasulullah, ajib itu minha." Saya heran dengan kalimat yang membaca. Ternyata kalimat itu adalah kalimat pembuka pintu-pintu langit. Maka saat kita iftitah, yakinlah sesuai dengan sabda Nabi bahwa kita dengan kekuatan bacaan iftitah itu sedang membuka pintu-pintu langit. Selanjutnya, rahasia dari bacaan suratul Fatihah adalah pola komunikasi kita secara langsung. Setiap kalimat dijawab oleh Allah. Saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, langsung direspon oleh Allah. Hamidallah, hambaku telah memuji. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya, hambaku telah memuji. Malik yaumiddin, direspon oleh Allah. Baca dari hingga akhir Fatihah. Bahkan di tahiyat, sebagaimana informasi dalam sejumlah kitab, sebagian dalam tafsir, sebagian dalam Kasyifatus saja, syarah dari kitab saja. Jadi disebutkan bahwa bacaan tahiyat kita itu adalah mengenang peristiwa untuk dikenang abadi, peristiwa agung dialog antara Rabbul Alamin dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Saat baginda Nabi Israel di puncak pertemuan agung itu, setelah melalui 7 utara langit, menembus Sidratul Muntaha, Mustawa Rafraf, terjadilah yang At-tahiyyatul mubarakatus salatul thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi. Mendapatkan salam dari Allah, kebanggaan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Tapi Nabi tidak ingin menikmatinya sendiri. Nabi mengenang orang-orang yang telah berjasa ikut mengantarkan kebaikan itu. Nabi mengingat para nabi-nabi yang lain yang telah berjumpa Nabi di setiap langitnya. Berjumpa Nabi Adam di langit pertama, berjumpa para nabi-nabi hingga di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi pun mengucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin, demi menyaksikan dialog yang sangat agung dan suci sakral ini. Para malaikat, seluruh malaikat pun berseru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, di saat kita mengucapkan tahiyat, pada saat sujud terakhir, kita sedang merespon aktivitas surga. Burung-burung tahiyat di dahan-dahan pepohonan surga berterbangan, turun mandi di sungai-sungai surga dan memercikkan air. Setiap percikan air dari bulu-bulu tubuhnya menjadi malaikat yang mendoakan orang yang sedang mengucapkan tahiyat. Dan malaikat ini diciptakan oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, terus mendoakan, memohonkan ampun kepada orang-orang yang bertanya. Artinya bahwa aktivitas sholat bukan hanya sosial secara horizontal, tapi vertikal, bahkan terkoneksi dengan kehidupan surga. Beruntunglah orang-orang yang telah dianugerahi Allah melaksanakan sholat, karena dia meskipun fisiknya berpijak di bumi,
tapi rohnya sedang mengetuk itu lagi, bahkan menembus arus untuk kemudian juga merasakan suasana di surga. Amin. 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 Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita pun di madrasah Ramadan ini bulan yang istimewa, festival amal soleh, perayaan agung, dibeberkan semua kebaikan-kebaikan yang semula setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. Orang membaca Quran satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, bukan alif lam mim satu huruf, tapi satu persatu dibalas 10 kali lipat pada hari-hari biasa. Namun pada bulan suci Ramadan meningkat hingga 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Bahkan ayat tertentu, semisal ayat kursi, ini akan berkelipatan lebih banyak lagi di hari-hari tertentu, seperti hari Jumat pada bulan Ramadan, akan meningkat lagi di malam tertentu, malam Lailatul Qadar, lebih meningkat lagi hingga 30.000 kali lipat. Semoga kita mendapatkan sehingga usia kita umat Nabi Muhammad yang antara 60-70 tahun lebih atau kurang berkesempatan untuk mengejar usia amal ibadah umat-umat yang akan yang ribuan tahun, ratusan tahun itu dengan usia amal ibadah melalui kelipatan amal soleh. Amin ya Rabbal. Amin. Semoga terima mendapatkan Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan.